Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Amalia Putri dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Pendidikan Matematika Angkatan 2019. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil alat peraga yang saya buat selama melakukan magang di CV Wardana. Adapun konsep alat peraga yang saya buat ini diperuntukkan untuk jenjang SMA kelas 10 khususnya pada materi trigonometri. Dapat dilihat di sebelah kiri merupakan beberapa hasil foto dokumentasi alat peraga yang saya buat yang memuat 3 materi trigonometri, antara lain pengukuran sudut, perbandingan sudut, identitas trigonometri, dan sudut-sudut berelasi yang disajikan dalam bentuk papan trigonometri serta keping pendukung lainnya. Untuk menunjang kreativitas, pemahaman, dan kekompakan siswa dengan temannya, alat peraga yang saya buat ini dilengkapi dengan flashcard dan puzzle trigonometri, serta QR barcode yang berisikan materi trigonometri, cara penggunaan flashcard, cara penggunaan puzzle trigonometri, serta lembar kerja siswa. Berikut adalah hasil alat peraga yang saya buat. Untuk submateri pengukuran sudut akan mendapatkan papan trigonometri, flashcard, seperempat lingkaran sebagai keping pendukungnya, dan kartu konsep. Untuk submateri perbandingan sudut dan identitas trigonometri akan mendapatkan papan trigonometri, kartu konsep, flashcard, dan segitiga sebagai keping pendukungnya. Dan untuk submateri kuadran yaitu puzzle trigonometri akan mendapatkan 12 soal, lembar kerja, serta panduan penggunaan. Dalam pembuatan alat peraga ini, saya membuatnya berdasarkan kompetensi dasar materi trigonometri kelas 10 jenjang SMA. Adapun kompetensi dasarnya antara lain 3.6 menjelaskan hubungan antara radian dan derajat sebagai satuan pengukuran sudut. 3.7 menjelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. 3.8 menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. 3.9 menjelaskan identitas dasar trigonometri sebagai hubungan antara rasio trigonometri dan perannya dalam membuktikan identitas trigonometri lainnya. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengukuran sudut dalam satuan radian atau derajat. 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. 4.8 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. 4.9 menggunakan identitas dasar trigonometri untuk membuktikan identitas trigonometri lainnya. Selanjutnya adalah proses pembuatan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat papan trigonometri antara lain stand akrilik ketebalan 2 cm ukuran A4, magnet sheet ketebalan 0,8 mm ukuran A4, kemudian double tape ukuran sedang untuk melekatkan antara magnet sheet dengan stand akrilik. Selanjutnya desain papan trigonometri yang dicetak pada kertas stiker ukuran A3, jarum jam, baut ukuran 0,6 mm, gunting, cutter, dan tang. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat flashcard dan kartu konsep antara lain desain flashcard dan kartu konsep untuk dicetak pada kertas art paper 210 GSM. Kemudian untuk bagian back pada flashcard dibutuhkan kertas stiker dan alat yang dibutuhkan adalah gunting. Selanjutnya alat dan bahan yang dibutuhkan untuk keping papan trigonometri dibutuhkan spons Evo, double tape ukuran sedang, dan kertas stiker. Sedangkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan puzzle trigonometri dibutuhkan box kayu ukuran 15 cm x 20 cm x 6 cm, spons Evo, double tape ukuran sedang, kemudian desain papan trigonometri yang dicetak pada kertas stiker, kemudian desain soal yang dicetak pada kertas stiker juga. Selanjutnya saya akan menunjukkan dokumentasi proses pembuatan selama membuat alat peraga ini. Dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan beberapa dokumentasi proses pembuatan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan papan trigonometri. Terlebih dahulu, siapkan papan trigonometri dan keping pendukungnya.
Kemudian guru dapat menjelaskan tujuan dan materi pembelajaran kepada para siswa sembari menggunakan papan trigonometri serta dengan keping pendukungnya, disesuaikan dengan submateri yang akan disampaikan. Untuk cara penggunaan flashcard trigonometri, terdapat aturan permainan yang harus diketahui dan dipahami oleh guru. Apabila dalam satu kelas terdiri dari 6 kelompok dan setiap kelompok itu terdiri dari 5-6 siswa, maka anggota kelompok dan ketua kelompok untuk kelompok pertama menuliskan angka 1-10 pada kertas kosong secara acak. Kelompok kedua angka 11-20 hingga berlaku sampai kelompok ke-6 yang menuliskan angka 51-60. Setelah memahami dan mengetahui aturan permainan, maka guru dapat menjelaskan tujuan dan materi pembelajaran. Setelah menjelaskan tujuan dan materi pembelajaran, guru mengarahkan kepada para siswa untuk membentuk kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 5-6 siswa. Setelah itu, setiap ketua kelompok dari masing-masing kelompok diberi penugasan oleh guru untuk dapat menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru menggunakan bahasanya sendiri kepada anggota kelompoknya, sembari memberi kertas kosong yang digunakan untuk menuliskan nomor sesuai aturan permainan tadi. Setelah itu kertas tersebut dapat dibentuk seperti bola. Kemudian guru dapat memberi aba-aba kepada para siswa dan memberi waktu selama kurang lebih 3 menit agar para siswa dapat melempar kertas yang dibentuk bola kepada temannya. Setelah 3 menit, setiap siswa dapat mengambil kertas yang berada di depannya. Kemudian ketua kelompok mencatat nomor berapa saja yang didapatkan kelompoknya untuk mengambil flashcard. Selama kurang lebih 10 menit, setiap kelompok dapat berdiskusi menyelesaikan soal flashcard. Kemudian perwakilan 2-3 orang dari kelompok untuk menjelaskan cara penyelesaian dari soal flashcard di depan kelas. Untuk penggunaan puzzle trigonometri, guru mengarahkan siswa membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2-3 siswa. Sebelum melakukan pencocokan pasangan puzzle, guru memberi lembar kerja siswa dan memberi waktu kurang lebih 20 menit untuk berdiskusi dan mengerjakannya. Setelah selesai mengerjakannya, siswa dapat mencocokkan pasangan puzzle dengan panduan pengerjaan hasil lembar kerja tadi. Setelah selesai mengerjakan, dapat dikumpulkan lembar kerja siswa dan puzzle trigonometri tersebut. Mengenai QR barcode, apabila telah di-scan, maka terdapat PPT materi trigonometri, panduan penggunaan puzzle dan flashcard trigonometri, serta lembar kerja siswa. Berikut saya akan menampilkan cuplikan lembar kerja siswa. Kemudian lembar penilaian, guru dapat melakukan penilaian sikap antar teman. Indikator sikapnya menerima pendapat teman, menghargai teman ketika berbicara di depan, mampu bekerja sama dengan teman yang berbeda sosial, ras, suku, dan agama. Dan penilaian keterampilan seperti kemampuan menerima informasi, kemampuan mengolah informasi, dan kemampuan penafsiran hasil, di mana terdapat skor 0-4 yang dapat saya sampaikan mengenai alat peraga yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.